Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelompok 4 untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di kelompok 4 ini ada Pak Yunanto, Pak Fahrul, Pak Edi, Pak Eko, Pak Fariza, Pak Timotius, Bu Desi, Pak Evata, Pak Erik, dan Pak Farul. Nah, ini untuk matematika bisnis ini kita ada 5 soal. Langsung aja ya, kita bahas untuk soal yang pertama. Oke, di soal pertama ini ada fungsi penawaran suatu perusahaan ditunjukkan oleh perilaku pasar, di mana pada saat harganya 18 produk yang ditawarkan 16. Bila harganya naik menjadi 20, maka produk ditawar. Sementara itu, kecenderungan permintaan di pasar berikut. Jika harga 20 diminta 10, tetapi bila harga 18, oke, kita jawab untuk fungsi permintaan. Diketahui P1 sama dengan 20, Q1 10, P2 18, Q2 sama 12, P1 min P1, P2 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P min 20 dibagi 18 min 20 sama 16, Q min 10 dibagi 12 min 10. P min 20 dibagi 2, min 2 sama dengan Q min 10 dibagi 2. Ya, kita perkalikan silang. Untuk itu makanya 2 dikali P min 20 sama dengan min 2 Q minus 10. 2P minus 40 sama dengan min 2Q plus 20. 2P min 40 min 20 sama dengan min 2Q. 2P min 60 sama dengan min 2Q. QD sama dengan 2P min 60 dibagi min 2. QD sama dengan min P plus 30. Nah, kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Oke. Sebentar ya. Gambar grafiknya itu adalah P1 sama dengan 20, ini Q-nya 10, P2-nya adalah 18, Q2-nya adalah 12, kita tarik, QD sama dengan min P plus 30. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk fungsi penawaran diketahui P1 sama dengan 18, Q1 sama dengan 16, P2 sama dengan 20, Q2 sama dengan 18. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P min 18 dibagi 20 min 18 sama dengan Q min 16 dibagi 18 min 16. P min 18 dibagi 2 sama dengan Q 16 dibagi 2. 2 dikali Q min 16 sama dengan 2 kali P min 18. 2 Q min 32 sama dengan 2 P min 36. 2 Q sama dengan 2 P min 36 plus 32. 2 Q sama dengan 2 P min 4. QS sama dengan 2 P min 4 dibagi 2. Jadi QS sama dengan 4 min 2. Ini adalah grafiknya. Ini adalah P18, Q-nya 16, ini P2-nya 20 sama 18, QS sama dengan P min 2. Nah, untuk yang C, keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, di mana min P plus 30 sama dengan P min 2. 30 tambah 2 sama dengan P plus P. 32 sama dengan 2P. Nah, PE sama dengan 32 dibagi 2. PE sama dengan 16. Untuk selanjutnya, Q sama dengan P min 2. Q sama dengan 16 min 2. QE sama dengan 14. Jadi maka akan ketemu 2E sama dengan 14 dan 16. Nah, grafiknya seperti ini ya. Dia ada penyilang, QS sama dengan P min 2, QD min P plus 30. Dia titik keseimbangannya ada di 16,4. Nah, selanjutnya untuk soal 2. Bila persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran masing-masing QD sama dengan 140 min 20 pet dan QS sama dengan min 40 plus 20. Nah, titik kurva permintaan QD sama dengan 140 min 20 P. Maka apabila QD sama dengan 0, 0 sama dengan 140 min 20 P. 20 P sama dengan 140, PD sama dengan 7, jadi titiknya 0,7. Dan apabila PD sama dengan 0, QD sama dengan 140 min 20, QD sama dengan 140, titiknya 140, 0, 0. Titik kurva penawaran QS sama dengan min 40 plus 20 P. Maka apabila QS sama dengan 0, Q sama dengan min 40 plus 20 P. Min 20 P sama dengan min 40, PS sama dengan 2, jadi titiknya 0,2. Dan apabila PS sama dengan 0,
QS sama dengan min 40 plus 20 dikali 0. QS sama dengan 40, dapat titiknya min 40 min 0. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 140 min 20P sama dengan min 40 plus 20P. Min 20P min 20P sama dengan min 40 min 140. Min 40B. P sama dengan min 180. PE sama dengan 180 dibagi minus 40. PE sama dengan 4,5. QE sama dengan 140 min 20P. QE 140 minus 20 dikali 4,5. 140 sama dikurang 90. QE sama dengan 50. E sama dengan 50,4,5. Nah, ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan grafik keseimbangan pasarnya seperti ini. Yang pertama, untuk ini adalah QS sama dengan min 40 plus 20P. Ini adalah QD sama dengan 140 min 20P. Nah, ini pertemuan di kedua belah garis E. Oke, untuk selanjutnya soal ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,8 dan 5,0. Persamaan Y min Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y minus 8 dibagi X min 0 sama dengan 0,8 dibagi 5,6. Y. Nah, ini kita perkalian silang ya. Y min 8. 5 kali Y min 8 sama dengan min 8X. 5Y minus 40 sama dengan min 8X. 5Y sama dengan min 8X plus 40. Y sama dengan min 1,6X plus 8. Oke, lanjut ya ke nomor 4. Soal keterkaitan ekonometrika, matematika murni, dan matematika ekonomi. Matematika murni adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar perhitungan yang bersifat eksak dan objek abstrak yang meliputi prinsip, konsep, dan serta operasi yang hubungannya dengan satu bilangan dan penyelesaiannya dilakukan secara sistematis. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisa masalah-masalah di bidang ekonomi seperti permintaan, penawaran, biaya, dan laba. Ekonometrika merupakan perpaduan dari teori ekonomi, matematika, statistika yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang bersifat kuantitatif. Keterkaitan antara ekonometrika, matematika murni, dan matematika ekonomi yaitu mengenai kegunaannya. Matematika ekonomi menerapkan metode matematika dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam ekonomi. Untuk menganalisa suatu variabel ekonomi, kita dapat mempresentasikan hubungan variabel yang kita amati dengan variabel faktor lain yang mempengaruhi suatu teori yang mendasar hubungan tersebut. Sedangkan ekonometrika sendiri mencakup tentang dua hal tersebut, yang mana ia sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlain dengan ilmu ekonomi, matematika maupun matematika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisa ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antara variabel ekonomi dan data empiris. Nah, ini terakhir untuk soal kelima ya. Carilah titik potong dan titik puncak serta gambarkan grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 15. Dijawab D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 8 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 15. D sama dengan 4 min 4 kali 15. D sama dengan 4. D lebih besar dari 0, maka titik sumbu X di dua titik. X12 sama dengan min B plus min ini akar D dibagi 2A. X12 sama dengan min 8 kurang lebih akar 4 dibagi 2 dikali min 1. X12 sama dengan min 8 plus minus 2 dibagi min 2. X1 sama dengan min 8 plus 2 dibagi min 2. Sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 3. Titiknya 3,0. X2 sama dengan min 8 min 2 dibagi min 2 sama dengan min 10 dibagi min 2 sama dengan 5. Jadi titiknya 5,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah X min 0 dan C sama dengan C. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 8X min 15, maka Y sama dengan min 15. Jadi 0,15. Untuk titik puncak, XP sama dengan min B dibagi 2A. XP sama dengan min 8 dibagi 2 dikali min 1. XP sama dengan 4.
YP sama dengan D dibagi min 4A. YP 4 dibagi min 4 dikali min 1. YP sama dengan 1. Maka titik puncaknya aja 4,1. Nah, ini adalah kita gambarkan grafiknya ya. Di sini ada 0,15 minus 0 minus 15. Terima kasih. Lanjut ya 0,15 dan ini adalah 3,04. Y-nya 4 minus 1. Ini ada 5,0. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 4.